dikarenakan melihat bahwa terdapat salah satu produk yang sudah tidak asing lagi bagi kehidupan manusia dan sering digunakan dalam kehidupan, yaitu adalah sabun. Sabun ini menjadi suatu barang komersil yang sudah sering di pasaran. Nah, pemanfaatan sabun sendiri itu dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan, yaitu dengan cara menjaga kebersihan badan dan peralatan yang digunakan oleh manusia. Seperti yang telah kita ketahui beberapa tahun ke belakang, terdapat suatu wabah penyakit yang menjadi pandemi di seluruh dunia, yaitu COVID-19. Penyakit ini menyerang sistem imun manusia, terutama pada sistem pernapasan. Nah, salah satu pencegahan dari penyakit ini adalah dengan melakukan cuci tangan secara rutin menggunakan sabun sebagai salah satu menjaga kebersihan. Nah, walaupun saat ini pandemi COVID sudah cukup reda dan sudah cukup terkendali, tetapi menjaga kesehatan masih cukup penting untuk dilakukan. Yaitu salah satunya dengan mencuci tangan dengan sabun. Melihat banyaknya penggunaan sabun dalam kegiatan sehari-hari serta manfaat sabun tersebut, maka kelompok kami Leora ingin meneliti dalam pembuatan sabun apakah waktu pengadukan sabun tersebut mempengaruhi pembentukan sabun, yaitu sesuai dengan chapter pada mata kuliah kimia fisika, yaitu mengenai chemical elementary kinetic. Nah, secara sabun itu sendiri diproduksi pertama kali dengan bahan mirip sabun, yaitu sekitar milenium ketiga sebelum Masehi di Babilonia kuno. Kemudian, dokter Yunani Galenius pertama kali memperkenalkan sabun untuk tujuan terapi dan membersihkan tubuh pada tahun 200 Masehi. Kemudian pada tablet farmakologi Sumeria, salah satu dokumen medis tertua yang diawetkan dari sekitar tahun 2200 sebelum Masehi, menggabungkan minyak hewani dan nabati dengan soda dan alkali lainnya dan menggunakannya untuk membentuk bahan seperti sabun untuk keperluan medis. Jadi pada awal penggunaannya, bahan mirip sabun ini digunakan sebagai suatu bahan medis, baik dari Babilonia kuno, dari Yunani, maupun dari Sumeria. Kemudian sabun tersebut berkembang sampai saat ini dan menjadi salah satu hal yang penting di kehidupan selain dalam dunia medis, yaitu untuk menjaga kesehatan maupun kecantikan pada manusia. Karena hal itu dapat menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada badan manusia, sehingga menjaga kesehatan kulit. Nah, di sekitar kita ini, sabun mudah sekali ditemui. Nah, terdapat beberapa jenis sabun yang dapat kita temui, yaitu ada sabun batang atau sabun padat, dan sabun cair. Tetapi juga terdapat sabun yang bentuknya setengah berat setengah cair seperti sabun colek. Kemudian menurut bahannya juga, sabun ini terdapat sabun organik dan deterjen. Nah, sabun organik ini biasanya terbuat dari bahan-bahan alam seperti minyak nabati. Sedangkan untuk deterjen ini menggunakan bahan-bahan seperti
selain nabati yang mempunyai daya bersih yang lebih kuat daripada sabun organik. Nah, salah satu pembuatan sabun itu menggunakan suatu reaksi kimia, yaitu dinamakan reaksi saponifikasi. Reaksi ini merupakan reaksi dari pencampuran minyak dengan suatu alkali, dalam hal ini NaOH, kemudian akan menghasilkan garam asam lemak, yaitu sabun, dan gliserin. Gliserin sebagai produk samping ini mempunyai manfaat, yaitu memberi tambahan untuk melembabkan kulit. Jadi setelah menggunakan sabun, dapat membuat kulit itu lebih lembab, tidak menjadi kering. Seperti itu. Nah, pembuatan sabun atau ester yang merupakan gliserol dan asam lemak merupakan komposisi utama minyak nabati dan lemak hewani. Minyak pada formula sabun akan dipanaskan dengan alkali. Ester dalam media berair dapat bereaksi dengan basa mineral kuat seperti natrium hidroksida untuk membentuk garam natrium dari asam lemak bebas terhidrolisis dan gliserofosfolipid. Reaksi saponifikasi menghasilkan gliserol atau gliserin berlebih dan garam dari asam karboksilat berupa sabun mentah. Sabun membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 6 minggu untuk mengering dan alkali berubah total. Nah, dari pernyataan ini terlihat bahwa sabun yang terbentuk merupakan garam asam karboksilat, yaitu dengan rumus RCOONA. Na di sini merupakan berasal dari alkali. Nah, struktur ini adalah struktur asam karboksilat. Kemudian, sabun yang terbentuk itu merupakan sabun mentah. Artinya, sabun tersebut belum dapat langsung digunakan. Agar dapat digunakan, sabun yang telah dibuat harus didiamkan terlebih dahulu, yaitu sekitar 4 hingga 6 minggu. Hal ini digunakan agar alkali dalam sabun berubah total. Nah, di sini terdapat minyak pada formula sabun akan dipanaskan dengan alkali. Nah, jadi di sini terdapat dua macam reaksi saponifikasi, yaitu dengan pemanasan maupun dengan cara dingin. Tetapi dalam percobaan yang akan kami lakukan adalah percobaan dengan cara panas. Nah, bagaimana cara sabun itu dapat membersihkan kotoran dalam suatu permukaan? Nah, sabun adalah zat aktif permukaan yang memiliki gugus hidrofobik dan hidrofilik yang tertanam dalam strukturnya. Prinsip kerja sabun melibatkan pelekatan ekor hidrofobik pada kotoran berminyak, sedangkan kepala polar hidrofilik berasosiasi dengan air untuk dispersi dan pembilasan kotoran. Jadi sabun ini memiliki struktur kepala dan ekor. Nah, ekor ini bersifat hidrofobik, sedangkan kepala ini bersifat hidrofilik. Hidrofobik berarti tidak suka air, sedangkan hidrofilik berarti suka air. Jadi pada struktur sabun, ekor yang hidrofobik atau tidak suka air ini akan melekat pada minyak yang sifatnya juga tidak suka air. Sedangkan kepala polar atau ini bersifat hidrofilik yang berarti suka air, sehingga kepala ini akan berikatan dengan air. Nah, jadi ketika sabun ditempelkan pada kotoran, ekor akan berikatan pada
kotoran yang berminyak. Sedangkan ketika terjadi pembilasan, maka air akan berikatan dengan kepala yang bersifat hidrofilik dan melarut dan membawa kotoran sehingga kotoran pada permukaan dapat hilang atau bersih. Nah, kemudian di sini ada kinetika. Kinetika di sini akan kami ukur dalam percobaan sabun tadi. Nah, untuk itu di sini saya akan menjelaskan mengenai apakah kinetika itu. Nah, kinetika kimia ini adalah salah satu ilmu kimia yang mempelajari mekanisme dan kecepatan suatu reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini dapat terjadi ketika ikatan lama antara zat-zat yang bereaksi terputus dan ikatan baru antar produk terbentuk. Nah, jadi jika ada suatu reaksi kimia, maka ikatan-ikatan pada reaktan itu akan terputus dan saling bereaksi, sehingga akan membentuk suatu produk baru dengan ikatan baru. Nah, dalam kinetika ini akan dilihat bagaimana mekanisme dan kecepatan dari pembentukan produk tersebut terhadap reaktan. Nah, kecepatan dari suatu reaksi ini dinyatakan dengan laju reaksi. Laju reaksi ini jika ada reaksi dari A ke B, dapat dituliskan dengan R, yaitu laju reaksi, sama dengan min dCA per dt. Artinya adalah perubahan konsentrasi A terhadap waktu. Nah, tanda negatif ini berarti laju pengurangan atau berkurangnya konsentrasi A, di mana A dalam reaksi A ke B ini berupa reaktan. Nah, laju reaksi ini selain dalam reaktan dapat juga dinyatakan sebagai produk, yaitu R sama dengan positif D konsentrasi B per dt. Jadi negatif di sini diubah menjadi tanda positif yang menyatakan bahwa terjadi bertambah atau terjadi pembentukan konsentrasi B. Jadi seiring bertambahnya waktu, itu terjadi pengurangan konsentrasi reaktan, yaitu A, dan bertambahnya konsentrasi produk, yaitu B. Nah, laju reaksi atau R ini memiliki satuan molar per detik atau konsentrasi per waktu. Nah, selain dinyatakan sebagai persamaan diferensial atau laju seperti ini, laju reaksi juga dapat dinyatakan seperti dalam hukum laju, yaitu misalnya ada A plus B menjadi C, maka laju reaksinya yaitu R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, hukum laju ini merupakan suatu persamaan untuk menyatakan hubungan empiris antara konsentrasi reaktan dengan laju reaksi kimia. Nah, pada hukum laju ini, R merupakan laju reaksi, konsentrasi A, dan konsentrasi B. Nah, K di sini adalah konstanta laju. Yang mana konstanta laju ini satuannya mengikuti orde dari reaksi tersebut. Nah, apakah itu orde? Dalam hal ini, orde adalah X dan Y. Orde total adalah penjumlahan dari masing-masing orde, yaitu penjumlahan dari X dan Y. Orde merupakan suatu faktor yang menyatakan seberapa pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksinya. Misalkan
reaksi 0, maka penambahan konsentrasi berapapun, maka laju reaksinya tidak berubah atau tetap. Sedangkan pada orde 1, jika konsentrasi reaktan diubah menjadi 2 kali semula, maka laju reaksi akan bertambah menjadi 2 kali semula. Nah, sedangkan jika orde reaksi 2, yaitu jika reaktan dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksi akan meningkat 4 kali semula. Begitu seterusnya. Oleh karena itu, orde reaksi ini dapat diartikan sebagai faktor dari seberapa pengaruh konsentrasi reaktan atau perubahan konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi. Nah, meskipun memiliki reaktan yang sama, reaksi memiliki kemungkinan orde reaksi yang berbeda. Hal ini tergantung dengan reaksi yang terjadi. Artinya bahwa walaupun terdapat reaktan yang sama, misalnya A tambah B menjadi C, tetapi jika kondisi operasi yang berbeda, maka akan menyebabkan orde reaksi yang berbeda pula. Nah, orde reaksi ini ditentukan melalui 2 metode, yaitu metode laju awal dan metode laju terintegrasi. Nah, pada metode laju awal ini, orde reaksi ditentukan dengan mengambil data melalui berbagai eksperimen. Nah, setiap eksperimen dilakukan dengan melakukan perlakuan terhadap konsentrasi awal reaktan. Nah, maksud dari pernyataan ini adalah jika melakukan 3 kali eksperimen, maka konsentrasi reaktan ini dapat diatur. Mengapa pengaturan ini dilakukan terhadap konsentrasi reaktan? Hal ini dikarenakan laju reaksi tidak dapat diatur, sehingga yang dapat diatur atau dilakukan perlakuan adalah reaktan saja. Nah, misalnya ada reaksi A ditambah B menjadi C, maka jika akan menentukan konsentrasi jika akan menentukan orde, maksud saya orde dari A, maka dapat dilakukan dengan melakukan percobaan pada konsentrasi B yang sama. Hal ini dilakukan untuk mencegah pengaruh dari konsentrasi B. Jadi yang dapat diamati hanya perubahan dari konsentrasi A. Bagaimana pengaruh perubahan konsentrasi A ini terhadap laju reaksinya. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila ingin menentukan orde reaksi dari B, maka dilakukan pada percobaan dengan konsentrasi A yang sama dan dilihat laju reaksinya. Nah, misalnya pada menentukan orde dari reaktan A, maka dicari B yang sama, yaitu pada percobaan 2 dan 3. Maka di sini dapat terlihat bahwa jika konsentrasi dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksi di sini akan meningkat menjadi lajunya juga akan menjadi 2 kali semula. Nah, hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa orde dari konsentrasi A merupakan reaksi berorde 1. Nah, sedangkan jika ingin mencari orde dari reaksi B, maka dicari
konsentrasi reaktan A yang sama, yaitu pada percobaan 1 dan 2. Nah, di sini dapat terlihat bahwa jika konsentrasi reaktan B dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksi menjadi 4 kali semula. Nah, hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa order reaksi dari B ini adalah reaksi berorder 2. Maka dapat dituliskan pada persamaan yaitu R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1 dikali konsentrasi B pangkat 2. Nah, itu merupakan hukum laju dari reaksi ini. Kemudian pada metode laju integrasi ini dilakukan apabila salah satunya dilakukan pada percobaan yang tidak dapat dilakukan dengan berbagai eksperimen seperti metode laju awal, sehingga hanya dapat dilakukan 1 kali eksperimen. Nah, maksudnya adalah jika ini dapat dilakukan dengan perubahan-perubahan seperti reaktan A berapa, reaktan B berapa. Nah, pada laju integrasi hanya dapat dilakukan pada 1 kali eksperimen dan dilihat perubahan konsentrasi reaktan terhadap berjalannya waktu. Nah, misal didapatkan didapatkan data seperti ini, yaitu pada waktu mula-mula konsentrasinya 3 molar, kemudian pada waktu 400 second konsentrasinya menjadi 2,5 molar, pada waktu 800 second konsentrasinya menjadi 2 molar, pada waktu 1200 second konsentrasinya menjadi 1,75 molar, pada waktu 1600 second konsentrasinya menjadi 1,325 molar. Nah, jadi ini kan seiring berjalannya waktu konsentrasinya menurun, yaitu konsentrasi reaktan. Nah, jika didapatkan data seperti ini, yaitu laju awal seperti ini, konsentrasi seperti ini maksud saya, maka jika diplotkan terhadap persamaan ini, dan akan didapatkan grafik lurus, nah maka itu adalah order reaksi reaksi tersebut. Dengan misal pada T1,75 pada T1200 dengan konsentrasi 1,75 dengan konsentrasi awal 3, jika diplotkan ke dalam persamaan ini akan dilihat menunjukkan grafik seperti apa. Nah, ini kan merupakan persamaan grafik garis lurus, di mana pada bagian ini atau konsentrasi AT adalah Y, A0 adalah C, min K adalah M, dan T adalah X. Nah, untuk melihat seberapa lurus garis itu dapat dilakukan dengan metode regresi linear. Nah, pada laju reaksi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu ada konsentrasi, temperatur, fasa dari zat tersebut, luas permukaan, dan katalis. Konsentrasi ini berkaitan dengan semakin tinggi konsentrasi, maka jumlah zat yang terkandung dalam suatu jumlah zat yang terlibat dalam reaksi itu semakin banyak. Nah, semakin banyak zat yang terlibat itu akan mengakibatkan ketertemuan antar zat itu semakin tinggi, sehingga tumbukan antar zat itu semakin tinggi. Nah, meningkatnya tumbukan yang tinggi ini berkaitan dengan laju reaksi yang tinggi juga. Kemudian temperatur. Temperatur ini berkaitan dengan semakin tinggi
semakin tinggi temperatur akan menyebabkan pergerakan dari zat tersebut semakin besar, sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan yang semakin banyak, sehingga laju reaksi akan menjadi semakin tinggi. Kemudian fasa. Dapat kita bayangkan jika ada suatu fasa padat dan cair. Maka jika padat dan cair ditemukan, maka padat ini tidak langsung menyatu dengan fase cair. Sedangkan jika ada fase cair dengan cair, maka jika dicampur maka dapat lebih cepat bercampur daripada fase padat tadi. Nah, analogi ini dapat diambil pernyataan bahwa fase yang cair akan menyebabkan lebih cepat terjadi reaksi daripada fase padat cair. Nah, kemudian pada luas permukaan, semakin besar luas permukaan, maka laju reaksi akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan pada luas permukaan yang tinggi, maka kontak antar reaktan akan semakin banyak, sehingga akan mempercepat terjadinya reaksi. Kemudian, katalis ini berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi, tetapi tidak ikut dalam reaksi. Nah, dalam akhir dari reaksi ini, katalis ini dapat diperoleh kembali. Nah, di sini kemudian masuk ke dalam alat-alat yang akan digunakan selama percobaan. Yang pertama ada kompor listrik. Kompor ini berfungsi sebagai unit untuk melakukan pemanasan, dikarenakan reaksi saponifikasi yang kami lakukan ini adalah reaksi saponifikasi dalam keadaan panas. Kemudian glass beaker. Glass beaker ini berfungsi untuk mencampurkan zat-zat yang digunakan, kemudian digunakan juga dalam pemanasan. Nah, pada percobaan ini terdapat beberapa ukuran glass beaker yang digunakan, yaitu ada glass beaker 1000 ml, ada yang 500 ml, dan 250 ml, dan ada yang 50 ml. Nah, glass beaker yang besar ini digunakan pada proses pemurnian menggunakan NaCl. Kemudian terdapat gelas ukur. Gelas ukur di sini terdapat beberapa jenis juga, yaitu ada yang 10 ml, ada yang 25 ml, dan ada yang 50 ml. Kemudian ada Erlenmeyer. Erlenmeyer di sini juga terdapat beberapa jenis. Itu ada yang 250 ml dan 500 ml. Erlenmeyer di sini juga digunakan dalam proses pemurnian. Kemudian ada gelas arloji yang berfungsi untuk menimbang zat yang akan digunakan, serta untuk menutup permukaan glass beaker ketika digunakan untuk memanaskan alkohol. Kemudian terdapat pipet tetes, kemudian corong kaca yang digunakan dalam proses penyaringan. Kemudian ada termometer. Termometer di sini kita menggunakan 3 buah. Kemudian ada magnetic stirrer, yaitu yang berfungsi sebagai pengaduk. Dan juga kami menggunakan pengaduk kaca. Kemudian ada stopwatch yang digunakan untuk mengukur variasi waktu yang kami gunakan. Kemudian di sini terdapat bahan-bahan yang kami gunakan.
itu terdapat minyak sawit. Minyak sawit ini kami dapatkan dari membeli di salah satu warung. Kemudian ada NaOH, kemudian ada alkohol 96%, ada Aquades, ada NaCl, dan kertas saring. Sebetulnya pada reaksi saponifikasi terdapat beberapa jenis alkali yang dapat digunakan, yaitu dalam hal ini ada NaOH dan KOH. Namun pada percobaan kali ini digunakan NaOH karena kami akan membuat sabun padat. Nah, jika yang digunakan adalah KOH atau kalium hidroksida, maka akan menghasilkan sabun dalam bentuk yang cair atau sabun cair. Kemudian alkohol 96% ini digunakan sebagai pelarut dalam reaksi ini. Kemudian Aquades ini digunakan untuk pemurnian dan pembuatan larutan NaOH. NaCl ini digunakan untuk pemurnian dan kertas saring untuk penyaringan. Nah, pada percobaan ini alkohol 96% yang kami gunakan merupakan alkohol yang berjenis etanol. Larutan NaCl yang digunakan untuk mengendapkan sabun dilakukan dengan melarutkan 120 gram NaCl dalam 400 ml Aquades. Nah, larutan hasil pencampuran tadi digunakan untuk mengendapkan sabun yang akan kami buat. Nah, pada langkah pertama ini dilakukan dengan pembuatan larutan NaOH alkoholis. Langkah pertama yang dilakukan adalah menimbang NaOH sebanyak 6 gram menggunakan neraca analitik. Catat massa yang ditampilkan dalam neraca analitik dengan 4 angka di belakang koma. Kemudian melarutkan NaOH yang telah ditimbang tadi dengan 14 ml Aquades. Pelarutan dilakukan dalam gelas beker 50 ml. Kemudian larutan tadi diaduk hingga semua padatan NaOH melarut sempurna. Karena pelarutan NaOH dengan Aquades ini menghasilkan panas atau berupa reaksi eksotermis, maka larutan yang telah terbentuk tadi didiamkan dalam suhu ruang hingga temperaturnya sama dengan suhu ruang. Setelah temperaturnya turun, larutan NaOH tadi ditambahkan alkohol sebanyak 24 ml. Mengapa penambahan ini dilakukan saat NaOH sudah turun? Hal ini dikarenakan alkohol merupakan zat yang mudah menguap, sehingga apabila ditambahkan saat NaOH pada suhu yang masih tinggi, maka alkohol ini akan lebih cepat menguap. Kemudian pada langkah selanjutnya, yaitu menimbang minyak sawit sebanyak 12 gram menggunakan neraca analitik. Dilakukan pencatatan juga terhadap massa minyak sawit yang tercatat pada neraca analitik dengan 4 angka di belakang koma. Kemudian minyak sawit yang telah ditimbang
dipanaskan menggunakan kompor sampai suhu sekitar 70 derajat Celcius. Nah, bersamaan dengan pemanasan minyak sawit ini, dilakukan juga pemanasan pada larutan NaOH alkoholis. Pada larutan NaOH alkoholis, dilakukan penutupan pada mulut gelas beker menggunakan gelas arloji. Hal ini untuk mencegah penguapan dari alkohol itu sendiri. Setelah semua bahan mencapai suhu yang sama, kedua bahan tadi dicampur dalam gelas beker. Nah, setelah dicampur, dilakukan pengadukan dengan menggunakan magnetic stirrer bar. Nah, bersamaan dengan pengadukan, dilakukan penyalaan pada stopwatch. Waktu pengadukan dilakukan dengan berbagai variasi, yaitu 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, setelah pengadukan dilakukan selang beberapa waktu tersebut, campuran sabun yang masih dalam bentuk cairan tadi dituangkan ke dalam larutan NaCl 30% yang telah dibuat pada awal. Hal ini dilakukan untuk mengendapkan sabun. Nah, campuran sabun yang dituangkan ke dalam larutan NaCl tadi akan berubah wujud menjadi padat. Kemudian, padatan dalam NaCl tadi akan ditimbang menggunakan kertas saring. Nah, tetapi sebelum dilakukan penyaringan, kertas saring yang masih kosong dilakukan penimbangan menggunakan neraca analitik dengan pencatatan 4 angka di belakang koma. Kemudian kertas saring yang telah ditimbang dirangkai pada corong kaca. Nah, kertas saring tadi kemudian ditetesi aquades agar kertas saring menempel sempurna pada corong kaca dan tidak ada rongga antara kertas saring dan corong kaca. Kemudian larutan sabun yang dituangkan kepada NaCl yang berubah wujud menjadi padat tadi kemudian disaring menggunakan corong kaca yang telah terangkai dengan kertas saring. Nah, lakukan penyaringan sampai semua padatan dalam gelas beker yang berisi campuran tadi bersih dari padatan. Setelah penyaringan selesai, padatan yang tertinggal pada kertas saring dilakukan pengeringan menggunakan oven dengan suhu 80 derajat Celcius selama 5 jam. Setelah waktu 5 jam, kertas saring yang berisi padatan tadi diangkat dan ditimbang untuk mengetahui masanya. Nah, ini adalah hasil dari percobaan yang telah kami lakukan. Yaitu ada di sini terdapat variasi waktu yang digunakan yaitu 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Kemudian ada kertas saring kosong, kertas saring yang berisi padatan. Nah, pada
waktu pengadukan 1 menit, massa kertas saring adalah 3,1005 gram. Pada waktu pengadukan 2 menit, kertas saring kosong adalah 3,127 gram. Pada waktu 3 menit, kertas saring kosong adalah 1,7707 gram. Pada waktu pengadukan 5 menit, massa kertas saring kosong adalah 3,1709 gram. Pada waktu pengadukan 10 menit, massa kertas saring kosong 3,02118 gram. Pada waktu pengadukan 15 menit, massa kertas saring kosong 2,7555 gram. Pada waktu pengadukan 30 menit, massa kertas saring kosong 3,074 gram. Pada waktu pengadukan 60 menit, massa kertas saring kosong adalah 3,205 gram. Mengapa massa kertas saring ini terdapat perbedaan yang signifikan antara kertas saring kosong pada waktu mengadukan 3 menit dan 5 menit? Dikarenakan kertas saring yang digunakan pada waktu 3 menit di sini lebih sedikit permukaannya daripada yang 5 menit. Oleh karena itu, massa kertas saring yang pada 3 menit ini memiliki massa yang lebih kecil. Nah, kemudian kertas saring yang berisi padatan setelah dilakukan penyaringan pada waktu 1 menit, kertas saring berisi padatan memiliki massa 36,8033 gram. Nah, apabila dikurangkan dengan kertas saring kosong, maka massa endapan pada 1 menit itu menghasilkan sabun 33,7018 gram. Kemudian pada waktu pengadukan 2 menit, kertas saring berisi padatan adalah 30 gram, sehingga menghasilkan massa endapan sabun 27 gram. Kemudian pada waktu pengadukan 3 menit, kertas saring berisi padatan yaitu 26,4915 gram, sehingga menghasilkan massa endapan 24,7209 gram. Pada waktu pengadukan 5 menit, kertas saring berisi padatan bermassa 33,0699 gram, sehingga menghasilkan massa sabun 29,1896 gram. Pada kertas saring dengan waktu pengadukan 10 menit memiliki massa 29,3825 gram, sehingga menghasilkan massa endapan sabun 26,3607 gram. Pada waktu pengadukan 15 menit, massa kertas saring berisi padatan 25,0472 gram dengan massa endapan sabun 22,2917 gram. Pada waktu pengadukan 30 menit, kertas saring berisi padatan yaitu 29 gram dengan massa endapan sabun 26 gram. Kemudian pada waktu pengadukan 60 menit, kertas saring berisi padatan bermassa 26 gram dengan massa endapan sabun sebesar 23 gram. Nah, pada percobaan ini dilihat pada waktu berapa banyak yang menghasilkan sabun yang paling besar, yaitu dengan menggunakan percent reaction efficiency, di mana percent reaction efficiency ini dihitung dengan rumus massa endapan sabun yang terbentuk dibagi dengan massa reaktan dikali 100%.
Massa reaktan di sini merupakan massa dari NaOH dan minyak sawit yang digunakan. Pada waktu pengadukan 1 menit, massa reaktan yang digunakan adalah 18,1012 gram dan massa endapan sabun yang terbentuk 33,7018 gram. Hal ini menghasilkan persen reaction efisiensi yaitu 186,1909%. Pada waktu pengadukan 2 menit, massa reaktan yang digunakan sebesar 18,0137 gram yang menghasilkan massa sabun 27 gram. Maka persen reaction efisiensinya adalah 149,6222 gram. Pada waktu pengadukan 3 menit, massa reaktan yang digunakan sebesar 18,0202 gram dengan massa endapan sabun 24,7209 gram. Maka persen reaction efisiensinya adalah 137,1843 gram. Pada waktu pengadukan 5 menit, massa reaktan yang digunakan adalah 18,0132 gram dengan massa endapan sabun yang terbentuk adalah 29,896 gram. Maka persen reaksi efisiensinya adalah 165,967 gram. Pada waktu pengadukan 10 menit, massa reaktan yang digunakan sebesar 18,069 gram dengan massa endapan sabun terbentuk sebesar 26,3607 gram, maka persen reaksi efisiensinya adalah 145,889 gram. Pada waktu pengadukan 15 menit, massa reaktan yang digunakan sebesar 18,0854 gram dengan massa endapan sabun terbentuk 22,2917 gram, maka persen reaction efisiensinya adalah 123,2579 gram. Pada waktu pengadukan 30 menit, massa reaktan yang digunakan adalah 18,0848 gram dengan massa endapan sabun terbentuk sebesar 26 gram, maka persen reaksi efisiensinya adalah 141,2219 gram. Maksud saya 141,2219%. Sedangkan pada waktu pengadukan 60 menit, massa reaktan yang digunakan sebesar 18,0745 gram dengan massa endapan sabun terbentuk sebesar 23 gram, maka persen reaksi efisiensinya adalah 127,1149%. Nah, dari percobaan yang dilakukan, massa sabun yang paling banyak terbentuk dibandingkan dengan massa reaktan adalah pada percobaan waktu 1 menit, di mana persen reaksi efisiensinya adalah 186,1909%. Nah, dari tabel ini juga dapat dilihat bahwa rata-rata semakin lama waktu pengadukan, maka massa sabun yang terbentuk akan semakin kecil. Di mana massa sabun paling kecil di
hasilkan pada waktu pengadukan 60 menit, yaitu menghasilkan massa sabun 23 gram dengan massa reaktan 18,0745 gram, yaitu dengan persen reaksi efisiensi sebesar 127,1149%. Maka jika dibandingkan dengan waktu pengadukan yang lain, persen reaksi efisiensi ini merupakan persen yang paling kecil. Ini merupakan foto atau gambar dari percobaan yang telah kami lakukan. Secara fisik, sabun yang kami hasilkan berupa butiran-butiran atau gumpalan-gumpalan sabun, di mana terdapat gumpalan yang besar maupun gumpalan yang kecil seperti bubuk yang menempel pada sisi-sisi dari kertas saring itu sendiri. Sabun yang telah kami buat ini, setelah dilakukan pengeringan 5 jam, dilakukan pendinginan pada suhu ruang atau dibiarkan, yaitu kurang lebih selama 2 minggu sampai 4 minggu. Hal ini bertujuan seperti yang telah saya jelaskan di awal, yaitu untuk membuat alkali pada sabun ini sudah berubah total menjadi sabun. Secara keseluruhan, tampilan dari sabun ini memiliki bentuk yang sama, yaitu berwarna putih kecoklatan dengan bentuk seperti tadi, yaitu butiran-butiran. Yang berbeda hanya massa yang terbentuk saja. Nah, dari percobaan yang telah kami lakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama bahwa sabun ini dapat dibuat dengan reaksi saponifikasi, yaitu reaksi antara minyak dengan alkali. Apabila menggunakan alkali NaOH seperti yang kami gunakan, akan menghasilkan sabun padat. Kemudian kinetika kimia adalah suatu ilmu kimia yang mempelajari mekanisme dan seberapa cepat reaksi itu dapat berlangsung. Nah, pada percobaan yang kami lakukan, reaksi saponifikasi pembentukan sabun ini mempunyai waktu efektif pembentukan, yaitu pada waktu 1 menit. Dengan persen reaksi efisiensi sebesar 186%. Kemudian hasil akhir dari produk kami yaitu menghasilkan sabun yang berwarna putih dengan bentuk butiran, yaitu ada yang butiran padat, ada yang butiran halus. Kemudian semakin lama waktu pengadukan,
masa sabun yang terbentuk pada percobaan ini juga semakin berkurang, yaitu pada waktu pengadukan paling lama yaitu 60 menit menghasilkan persen reaksi efisiensi paling kecil yaitu 127%. Nah, bagaimana nih teman-teman setelah melihat penjelasan tadi? Teman-teman jadi semakin tahu kan tentang sabun yang notabene-nya sesuatu yang sudah sangat familiar di sekitar kita. Baik kita dari luar mau masuk rumah pasti cuci tangan, ketika kita mau makan kita juga cuci tangan, ataupun sebagai ada juga variasi sabun-sabun yang semakin terbaru, yaitu ada sebagai sabun untuk perawatan kulit, untuk membuat kulit lebih cerah maupun kulit lebih halus. Nah, pada dasarnya sabun itu untuk membersihkan badan dari kotoran dan penyakit. Nah, akhir kata dari percobaan ini, semoga teman-teman semuanya menjaga kesehatan, sering cuci tangan agar tidak gampang terkena penyakit. Kemudian terima kasih telah menyaksikan perjuangan kami yaitu Leora dari awal yaitu video profil sampai pembahasan mengenai materi kami yang telah kami sampaikan. Kami menyadari masih banyak kesalahan dalam video yang kami buat. Kami mohon saran dan mohon maaf atas semuanya. Semoga teman-teman memaklumi dan menjadikan Leora menjadi lebih baik ke depannya lagi. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih lagi telah bersamai kita dalam kurun waktu yang cukup lama ini. Akhir kata, kami Leora yang terdiri dari Putra Samuel, kemudian Indah Permatasari, dan Seva Widianto mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Semoga di kesempatan selanjutnya kami dapat menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.